Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Emreska Bagus Irsyadi dengan NIM 2310 3123 10057 dengan absen nomor 51. Jadi untuk tugas sebelumnya yaitu tugas exploring Sasirangan, The Traditional Textile from Banjarmasin, bisa ditonton di YouTube ya guys. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya di matkul bisnis internasional. Jadi di video ini ada 4 pertanyaan tentang bisnis internasional yang akan saya jawab di dalam video ini. Baik, pertanyaan yang pertama, jelaskan konsep branding lokal dan bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis internasional. Branding lokal adalah strategi membangun merek dengan menyesuaikan identitas, nilai, pesan, dan produk agar sesuai dengan budaya, bahasa, kebiasaan, dan kebutuhan pasar lokal. Pengaruhnya terhadap pasar internasional, meningkatkan penerimaan pasar karena merek terasa lebih relevan dan dekat dengan konsumen lokal. Yang kedua, memperkuat kepercayaan dan loyalitas pelanggan di negara tujuan. Yang ketiga, membantu diferensiasi dari pesaing global yang tidak beradaptasi. Dan keempat, mengurangi resiko kesalahan budaya yang dapat merugikan citra merek. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan konsep globalisasi dan bagaimana dampaknya terhadap bisnis internasional di Indonesia. Berikan contoh konkret dari perusahaan Indonesia yang telah berhasil memanfaatkan globalisasi untuk meningkatkan bisnisnya. Globalisasi adalah proses meningkatnya keterhubungan antar negara dalam bidang ekonomi, teknologi, informasi, dan budaya sehingga batas-batas negara menjadi semakin terbuka. Dampaknya terhadap bisnis internasional di Indonesia antara lain memperluas akses pasar global, mempermudah ekspor dan impor, meningkatkan persaingan, serta mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar dunia. Contoh konkret perusahaan Indonesia yang berhasil memanfaatkan globalisasi adalah Indofood, yang melalui produk seperti Indomie telah menembus pasar internasional di Asia, Afrika, Eropa, hingga Timur Tengah. Dengan menyesuaikan rasa dan strategi pemasaran sesuai pasar lokal, sehingga mampu meningkatkan skala bisnis dan daya saing global. Selanjutnya, kita akan masuk ke pertanyaan studi kasus, yaitu pertanyaan ketiga. PT MNO adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Jakarta, Indonesia, yang ingin meningkatkan kemampuan kepemimpinannya untuk berkompetisi di pasar internasional. Namun, perusahaan ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang strategi pengembangan kepemimpinan yang efektif. Apa strategi yang dapat digunakan oleh PT MNO untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan? Strategi yang dapat digunakan PT MNO untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinannya adalah: yang pertama, menyusun kerangka kompetensi kepemimpinan global. Yang kedua, mengadakan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan secara berkelanjutan. Yang ketiga, menerapkan coaching dan mentoring bagi calon pemimpin. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung melalui job rotation dan proyek strategis. Yang kelima, mengelola talenta dan menyiapkan suksesi kepemimpinan. Strategi ini membantu membentuk pemimpin yang siap bersaing di pasar internasional. Lanjut ke pertanyaan keempat. Di pertanyaan keempat, PT MNO adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang ingin meningkatkan kemampuan kepemimpinannya untuk berkompetisi di pasar internasional. Namun, perusahaan ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang strategi pengembangan kepemimpinan yang efektif. Apa strategi yang dapat digunakan oleh PT MNO untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinannya? Pada dasarnya, jawaban untuk soal nomor 4 ini sama dengan nomor 3. Perbedaan lokasi seperti Jakarta atau Banjarmasin itu tidak mengubah
inti strategi pengembangan kepemimpinan. Strateginya itu tetap relevan karena berfokus pada yang pertama peningkatan kompetensi pemimpin, yang kedua itu pengembangan talenta, dan yang ketiga itu kesiapan bersaing di pasar internasional. Yang bisa berbeda hanyalah penyesuaian pelaksanaannya. Misalnya, akses pelatihannya. Dikarenakan akses pelatihan yang terjangkau di kota Banjarmasin mungkin membedakan dengan kota Jakarta. Yang kedua mitra pengembangannya, dan yang ketiga yaitu konteks budaya lokal. Namun secara konsep dan strategi utama itu tetap sama. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan ibu yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.